Oke, baik. Sekadar penjelasan dulu sebelum di acaranya mulai, untuk menjelaskan alur pembicaraan nanti seperti apa. Jadi yang pertama, kami akan mulai dengan dua sesi pemaparan materi. Masing-masing pembicara diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya. Setelah itu nanti akan ada sesi pembagian feedback form. Form ini akan jadi sebagai syarat untuk teman-teman mendapatkan e-certificate. Nanti link feedback akan kami kirimkan melalui komchat yang nanti dibantu oleh rekan saya. Kemudian juga nanti kemudian dilanjut ke sesi Q&A yang berlangsung kurang lebih 20 menit. Nanti di penutupan acara kami akan ada sesi foto bersama dan dimohon kepada para hadirin untuk turn on kameranya apabila berkenan untuk masuk ke dalam dokumentasi acara. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan kembali narasumber kita yang sudah hadir di antara kita. Yang pertama ada Mas Asta yang merupakan Human Capital Development Section Head di Sinar Baru Group. Dan kedua ada Mas Buda yang sudah mempunyai 12 years working experience di SLB atau Lembaga. Dan juga sekarang sedang menempuh S2 ya Mas, sebagai Masters of Energy Student, spesialisasinya di Geothermal Engineering di University of Auckland, New Zealand. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Silahkan kepada Mas Asta untuk membagikan materinya. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Sebelumnya salam kenal semua. Saya Asta dari saat ini saya bekerja di salah satu tambang di Batubara. Saya sebagai HC Development Section Head. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum mulai ke sesi ini ada sedikit video. Nanti bisa dilihat dulu. Oh, suaranya sudah ada ya? Oh, Nggak ada Pak suaranya. Oke, oke. Anak burung ini ya baru pertama kali dia disuruh untuk cari makan ya, cari makan nanti nah dia tuh nah kena kena ombak dia takut nih. Nah dan dia senang banget nih dapat makanan banyak gitu. Nah sampai dia tidur pun dia masih kelaunan sama makanannya. Nah di situ kita ada yang tahu nggak kenapa video itu relate sama tema pada hari ini? Di situ ada anak burung yang baru pertama kali cari makan. Di situ ada, ini saya nyebutnya kepompong lah ya, keong, keong. Di sini ada ibu dari burung itu. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, di sini eh, digambarkan bahwa ini namanya piper gitu. Ini piper ini baru pertama kali mau masuk ke dunia kerja, dia nggak tahu harus gimana, dia takut. Nah, di situ di dunia kerja itu kita ngomongnya di mining ya. Di mining itu resikonya tinggi. Dia takut, takut untuk memulai padahal di situ banyak makanan, banyak hasil di situ. Kita tahu sendiri tambang memiliki salah satu salary tertinggi yang di Indonesia gitu. Nah dia takut, dia nggak tahu gimana caranya, tapi dia harus ambil opportunity itu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Nah, di sini aku ngabarin Keong ini adalah HC Human Capital di satu perusahaan. Dia ngajarin nih, ngasih tahu caranya untuk dapat gimana, untuk cara aman gimana supaya si burung ini bisa dapat makanan yang banyak. Kemudian, nah di sini aku ngabarin si burung, ibu burung ini adalah kalau dulu kita nyebutnya HR ya, Human Resource. Dia hanya nyuruh, oke kamu kerja, ambil makan, yang penting kamu bisa ambil hasilnya dan itu bermanfaat untuk dirimu dan untuk perusahaan kayak gitu. Nah, sedangkan di sini adalah HC yang ngajarin, nemenin, ngasih tahu caranya gimana makanan ini dapat dan secara aman gitu. Dan dia sampai di titik dia tahu caranya, ada bahaya tapi dia bisa selamat dan dia tahu titik-titik makanan itu di mana dan mendapatkan hasil yang banyak. Bahkan dia senang dalam bekerja. Nah,
Di sini yang akan kita bahas adalah gimana caranya menjadi burung yang kecil tadi supaya dia bisa mendapatkan hasil yang baik dan gimana cara menjadi sudut pandang HC dalam membangun sistem itu supaya burung-burung kecil itu atau fresh graduate nanti yang akan masuk ke dalam dunia kerja khususnya di pertambangan dia bisa bekerja secara aman, secara produktif dan banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Nah, perkenalkan, saya Asta Said Mahanani, dipanggil Asta. Saya kuliah di Psikologi UNS tahun 2015. Saat ini saya bekerja di Sinar Baru Group di HC Development Section Head dan ada beberapa perusahaan-perusahaan sebelumnya. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana sih kita menciptakan manusia-manusia itu sebelum kita menghasilkan produk yang maksimal gitu di industri yang tinggi resiko. Nah, saat ini resiko di pertambangan di Indonesia sangat tinggi. Itu nomor kedua setelah di konstruksi. Dia sebesarnya 25%. Nah, di tambang sendiri di Indonesia itu memiliki frekuensi rate-nya adalah 0,017 sampai 0,022 per 1 jam kerja. Sedangkan padahal standar di dunia itu adalah 0,001. Itu sangat masih jauh dari standar di dunia. Nah, sedangkan di sisi lain, kita sebagai HR atau HC, kita sangat sulit sekali mencari talent-talent di luar sana. Karena itu tadi, resiko tinggi, kemudian tempat kerja yang jauh dari keluarga, kemudian banyak sekali halangan-halangan yang akan diambil oleh si fresh graduate atau orang-orang yang mau masuk ke dunia tambang. Kayak tadi si burung tadi takut karena dia udah lihat, oh di sana bahaya, di sana bahaya nih. Dia tahu sebenarnya di sana banyak makan, tapi dia merasa takut di sana. Nah, di sini gimana sih HC itu bisa menjembatani orang-orang yang tadi mencari kerja itu bisa merasa aman dan nyaman. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika itu di-manage dengan baik, kemudian termotivasi, kemudian terlatih dengan baik, itu akan meningkatkan productivity dan keamanan di dunia tambang. Kemudian di sisi lain, para pengusaha tambang ini hanya mengeluangkan waktunya, fokusnya, dan energinya dalam mengoptimasi produksi 2%. Dan dia tidak menganggap pengembangan manusia itu penting, urgensinya di bawah. Kecuali ketika krisis-krisis, emang ketika itu nanti harga batu bara turun, dia harus gimana ngurus manusia ini dengan sedikit manusia menjadi produksinya tetap, seperti itu. Nah, harapannya di sini nanti teman-teman jadi tahu nih, sebagai fresh graduate itu harus apa aja sih apa yang harus dilakuin. Nah, di sini kalau ada praktisi HC, dia juga tahu gimana sih mengelola manusia dan menarik talent-talent di luar sana supaya mereka tertarik dengan dunia di pertambangan. Kemudian jadi insight dan jadi awareness kita semua. Nah, di sini saya bagi dua resiko di dunia tambang. Ada fisik, ada psikis. Nah, fisik tentunya kita tahu di sana banyak sekali resiko-resiko. Kita tahu di tambang itu bahaya. Kita udah tahu itu. Baik itu secara yang tambang terbuka ataupun di bawah tanah. Kemudian di situ ada vibrasi untuk operator-operator itu, getaran-getaran itu mungkin untuk jangka pendek tidak terasa, tapi nanti jangka panjang akan kerasa ketika dia sudah tua. Kemudian suaranya berisik. Kemudian cedera-cedera bisa dari kecil sampai pun fatality atau meninggal. Itu banyak sekali resikonya sendiri, resiko secara fisik. Kemudian psikis, pastinya kita tahu ya, di mining sendiri itu jauh dari keluarga, di remote area, kemudian stres, di situ ada jam shift, fatigue pastinya, dari jam 6 ke jam 6, jam 6 pagi ke jam 6 malam, jam 6 malam ke jam 6 pagi, 12 jam kerja dengan sistem roster, pastinya itu akan sangat lelah. Roster itu
waktu kerja, di mana kita akan stay di daerah kerja itu selama beberapa hari. Ada yang menggunakan sistem 4 minggu, kemudian 2 minggu akan off atau cuti lapangan. Kemudian ada yang 8 minggu hari kerja, dan kemudian dia 2 minggu cuti, ada seperti itu. Ada yang seminggu, ada seminggu-seminggu, ada yang banyak hal. Banyak cuti roster yang berbeda-beda tiap perusahaan. Kemudian cemas. Cemas ini ya pastinya akan cemas karena jauh dengan keluarga, dia ketemu orangnya itu aja, pulang kerja bangun ketemu orang itu, terus kemudian pulang kerja ketemu orang itu lagi, kemudian ya bosen lah, kemudian lelah secara emosional, psikososialnya akan sangat terganggu di situ. Kemudian banyak sekali hal-hal secara psikis di set sana atau di daerah kerja sana yang membuat orang itu sangat terbebani secara psikis. Di sini saya juga pernah di set juga, saya juga bisa merasakan gimana capeknya kerja dari jam 6 ke jam 6, kemudian harus menunggu selama 8 minggu baru bisa cuti, kemudian ketika sudah menikah itu jauh dengan istri dan keluarga seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat dari framework dari masalah tadi, kita lihat dari frameworknya, dari HC sendiri itu ada dibagi menjadi 3. Satu, desain organisasi, kemudian employee journey, kemudian culture. Di sini yang pertama adalah desain organisasi dari visi misi perusahaan, corporate strategi, dan strukturnya. Kenapa ini yang pertama? Ketika kita membangun sebuah perusahaan, itu yang pertama adalah yang paling penting adalah organisasinya, di mana stakeholder atau pemimpin manajemen di sana ingin menentukan bentuk apa sih perusahaan yang ingin, organisasi yang dalam perusahaan itu. Nah, kalau kita main PS ya, main PS pasti main bola. Itu kita mau serangan counter attack kah, atau possession ball, atau ya open lambung ke depan langsung. Nah, saya mengibaratkan kayak stick PS itu. Ada segitiga, kotak, lingkaran, dan silang. Apakah perusahaan ini akan menentukan bentuk dari perusahaannya itu apakah segitiga, langsung tembus ke tujuan langsung, atau lingkaran yang menganut untuk kita berdiskusi dulu baru mengambil keputusan, atau silang, ya pengambil keputusan adalah paling atas, atau di kotak, ya langsung aja bareng-bareng menuju ke tujuan yang ingin dicapai. Kayak gitu. Di situ sangat penting karena visi misi perusahaan inilah yang menjadi daya tarik karyawan atau job seeker di luar sana. Ketika komitmen dari perusahaan itu sangat tinggi, itu akan menarik perhatian sendiri untuk job seeker di luar sana. Apalagi untuk yang tadi fresh graduate yang tahunya di tambang itu sangat berbahaya untuk mereka. Kemudian employee journey. Di situ mulai dari recruiting, hiring, onboarding, development, evaluation, advancement, dan exit. Dari awal masuk sampai keluar. Di situ sangat diperhatikan. Karena ya kembali tadi di data sebelumnya bahwa gaji itu bukan masalah yang besar untuk karyawan. Untuk tadi maaf, tadi belum saya jelaskan bahwa tadi surveinya adalah survei untuk di Gensi. Di sana kalau kita kembali lagi di sini kompensasi adalah bukan yang sangat penting. Ya, di sini yang menjadi mereka stay adalah ya workplace flexibility, kemudian kepentingan arti dari pekerjaan, teman, kompensasi, kemudian keamanan dan komunitasnya. Dan kenapa orang ingin keluar ya karir development-nya sangat terbatas, kemudian kompensasinya tidak setara dengan resikonya, kemudian tempat kerjanya di site, kemudian kenapa kerja kalau jauh dari keluarga ya meaningless work, kemudian unsupportive kolega, kemudian tidak ada leadership. Nah, kemudian di sisi lain juga bahwa salary itu memang nomor satu, tapi supporting dari lingkungan kerja, komunitas, culture seperti apa, dan kemudian banyak lagi yang menjadi pertimbangan-pertimbangan orang itu ingin masuk ke dunia kerja. Nah,
Nah, disinilah menjadi titik bahwa journey karyawan ini sangat penting, di mana ketika dia masuk, ketika onboarding-nya itu hanya, oke, kamu datang, langsung aja kerja. Nah, itu berbeda dengan, oke, kamu datang, ini aku kasih pekerjaan, aku jelaskan, ini dibahayain seperti apa. Ini biasanya di tambang itu ada namanya induksi. Ketika dia mau masuk tempat kerja, ada induksi di situ. Induksi itu ada penjelasan mengenai bahaya-bahaya di sana itu apa saja. Nah, ketika kita hanya dimasuk langsung kerja, itu akan rasa tidak aman. Tapi ketika dijelasin, oh di sini bahayanya, ini gimana cara menanggulanginya, gimana cara menghindarinya. Karena kalau kita di dunia kerja yang banyak resiko, itu sebenarnya kita tahu di situ bahaya. Di resiko itu ada dua, ada kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Nah, kondisinya memang tidak aman. Kita kerja di tambang memang tidak aman. Tapi tindakan kita yang perlu dijelasin dari awal bahwa bahaya-bahaya itu, penjelasan-penjelasan itu yang akan menjadi perilaku karyawan itu akan bertindak aman. Kemudian development. Ini tidak hanya pemberian training, tidak hanya pemberian ilmu-ilmu, tapi juga sebuah karir. Saya menemukan banyak sekali karyawan itu pindah karena karirnya stuck di situ saja. Stagnansi itu yang membuat orang itu pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Jadi karir ini sangat penting karena yang menjadi tujuan akhir dari orang bekerja ya karir setinggi-tingginya pastinya itu. Kemudian evaluasi, kemudian penguatan, dan kemudian sampai keluarnya seperti apa. Kemudian culture. Yang ketiga, culture ini berkaitan dengan kompensasi, lingkungannya seperti apa, norma yang dibangun, dan bahasa komunikasi seperti apa, dan value-nya seperti apa. Nah, tiga ini yang oleh dari masuk sampai pulang, ya yang penting dia menghasilkan untuk saya. Saya tidak peduli dengan budaya yang saya bentuk. Saya nggak peduli bayarannya sesuai atau enggak. Jadi ini menjadi masalah sendiri karena banyak sekali perusahaan yang lupa dengan poin ketiga ini. Nah, menurut McKinsey di life cycle-nya di mining sendiri adalah seperti ini. Kita ada talent strategi, kita akan menentukan strategi apa dan taktik apa yang akan kita tentukan untuk keberjalanan setahun ke depan. Kita biasanya ada short term, ada long termnya, ada mid termnya juga. Di situ kita setahun ke depan seperti apa, kemudian 3 bulan itu seperti apa, 1 bulan seperti apa. Jadi strateginya ada sendiri. Kemudian pemenuhan orangnya mau seperti apa. Kemudian orang-orangnya yang kita cari seperti apa. Value creation, kita akan mencari nilai orang-orang yang nilainya sesuai dengan perusahaan kita. Makanya ketika kita ada tes mungkin di BUMN, kita akan menemukan tes akhlak karena orang BUMN inginnya adalah orang-orang yang sesuai dengan nilai yang mereka anut. Nah, caranya seperti apa? Define the employee value proposition. Jadi yang dinilai adalah nilai apa sih yang akan didapatkan oleh karyawan itu gitu. Ketika dia akan masuk ke perusahaan yang akan meng-hire dia. Kemudian talent acquisition. Tadi udah strategi, kemudian kita akan meng-hire orang seperti apa. Kita harus membuat talent pool seluas-luasnya. Ada namanya pipeline seperti apa, kita mencari orang seperti apa. Yang tadi kebutuhan posisinya, ketika organisasi sudah dibentuk, kita udah tahu nih departemen apa saja, kemudian posisi-posisi krusialnya apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian setelah itu kita akan gimana sih cara mengisi orang itu, asalnya dari mana, kemudian orang-orang yang sesuai seperti apa, kemudian ya nilai-nilai yang bisa masuk, nilai-nilai orang itu yang bisa masuk perusahaan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah career progression, sponsorship, dan mentoring. Nah, setelah orang itu masuk, karirnya seperti apa, mentoringnya seperti apa, apakah akan dibiarkan saja atau atau akan dididik atau akan berkembang di situ.
Kemudian build skill and organizational capabilities. Nah, di situ kalau itu sudah ada semua, kemudian kita bangun skillnya dan organisasi yang capable di situ. Nah, tujuan HR itu apa sih sebenarnya? Kita ingin membuat organisasi adalah sebuah seperti rumah. Rumah itu apa? Ya, tempat untuk bertumbuh atau berkembang. Kemudian orang itu merasa aman. Kemudian orang itu merasa bisa mencapai tujuannya. Nah, gimana sih kita ini sebagai HC ini bisa membuat orang itu ya itu tadi rasa bertumbuh, aman dan mencapai tujuan. Karyawan itu yang penting itu ya itu tadi ketiga hal itu yang menjadi 3 poin utama seorang HC. Nah, program-programnya apa saja? Ya tadi kalau kita sebagai human capital kita harus peka dengan lingkungan sekitar, dengan gejolak-gejolak di dunia ini. Misal organisasi yang sesuai itu seperti apa? Kita akan propose ke manajemen, organisasi yang sesuai dengan kita itu seperti apa? Misalnya, ketika perusahaan kita ada di batubara ini, misal harga batubara saat ini melemah, ya kita akan memberikan, kita akan mengisi posisi-posisi tertentu aja yang krusial. Kemudian departemen-departemen apa yang sesuai. Kemudian nilai apa yang akan kita perkuat untuk kondisi seperti ini. Nah, kemudian kedua adalah pengisian orang-orang ya. Kemudian adalah pengembangannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah leadership, kepemimpinan. Karena ketika ada pengembangan leadership itu sudah sesuai, itu satu orang itu bisa mempengaruhi semua orang. Nah, kembali lagi ke video tadi. Si Piper ini dia mau terlatih secara leadership. Leadershipnya dia bisa ngajak yang senior-seniornya. Dia bisa mengembangkan ide-idenya, kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dan kemudian dia punya leadership juga. Dia leadershipnya bagus. Dia bisa mengajak, memberitahu ke rekan-rekannya yang lebih senior bahkan untuk mencari hasil yang terbaik seperti ini. Ini lebih efektif. Kita tidak perlu ketika ada ombak kita harus lari. Kita bisa melawan ombak itu dengan cara yang aman dan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian award, hadiah ke karyawan. Ya kita sadar bahwa selain gaji, selain perkembangan, ya ada prestasi yang ingin dibanggakan oleh karyawan. Nah, kemudian yang terakhir ada facility. Facility ini adalah, saya menyebutnya sebagai katalisator dari semua ini. Dia bisa mempercepat organisasi ini tumbuh, dia bisa mempercepat mendapatkan orang, dia bisa mempercepat orang itu berkembang, dia bisa mempercepat leadership seseorang, dia bisa mempercepat pendapatan hadiah orang itu. Nah, gimana ini bisa? Misalnya nih, ketika ada perusahaan, ada asuransi, itu menjadi daya tarik tersendiri untuk orang di luar sana. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitungan asuransi itu tidak begitu besar. Misal paling kalau kita asuransi per bulannya 500.000 itu udah maksimal. Tapi sebenarnya perusahaan misalnya per tahunnya 6 juta berarti per bulan juga 500.000. Nah, di situ sebenarnya ketika kita memberikan gaji lebih besar 500.000 dibanding kita mengadakan asuransi, pasti orang-orang lebih banyak memilih asuransi daripada 500.000. Padahal sebenarnya secara nilai itu sama. Kayak gitu. Jadi di situ kita bisa menarik orang dengan gampang. Kemudian fasilitas yang lain, misalnya internet yang baik. Kita tahu di remote area sana pastinya memiliki sinyal yang lemah. Nah, ketika ada sinyal yang bagus, si orang ini bisa belajar lebih banyak. Misalnya kita bisa belajar secara e-learning, kita bisa belajar dengan online dengan tutor kita, lain-lainnya. Di situ kita mempercepat pengembangan dari karyawan itu. Kemudian awards, di sini juga bisa memperkuat, mempercepat pemberian hadiah. Misalnya
ketika kita memberikan rumah dinas ke orang, orang itu akan merasa, oh aku lebih dihargai daripada kita harus menunggu 1 tahun kita akan diberikan hadiah bonus tahunan kayak gitu. Itu lebih orang itu merasa lebih dihargai. Nah, itu di sisi HC. Kalau di sisi apa namanya job seeker nih, atau fresh graduate yang ingin masuk ke dunia tambang, yang paling penting itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini, yang bisa di, dikembangkan oleh apa namanya job seeker itu atau fresh graduate adalah leadership. Leadership adalah salah satu penilaian seorang seorang kita HC mencari orang adalah orang yang punya leadership yang tinggi. Leadership itu tidak hanya influence orang, tapi juga berpikir secara kritisnya seperti apa. Berpikir logis seperti apa, pemecahan masalah seperti apa, kemudian menghadapi masalah-masalah itu seperti apa, itu yang bisa dikembangkan oleh fresh graduate. Makanya beberapa perusahaan itu menyediakan program tersendiri. Kalau kita tahu ada manajemen trainee atau di beberapa perusahaan di tambang adanya punya fresh graduate development program. Di situ dia ingin meng-create leader-leader menurut pandangan mereka. Makanya di sini yang perlu disiapkan adalah di leadership ini. Ketika kita menjadi fresh graduate, kita memaksimalkan, kita berlatih adalah leadership. Nah, terakhir di sini ketika kita seorang HC itu membuat orang itu merasa berharga, terus kemudian merasa benar-benar diperhatikan, itu akan membuat orang itu, karyawan itu bekerja secara maksimal. Tanpa kita suruh pun dia akan bekerja secara maksimal. Seperti ya tadi, ketika si burung kecil ini disuruh hanya mencari, dia akan takut. Dan ketika pun bekerja, dia akan mengambil satu. Setiap ombak ambil satu, makan, kenyang, pulang. Ambil satu, kenyang, pulang. Nah, itu yang dilakukan oleh senior-seniornya. Bekerja hanya berangkat, kerja, pulang, terima gaji kayak gitu, selesai. Tidak membuat karyawan itu bekerja tanpa disuruh pun dia akan bekerja secara maksimal. Nah, di situ pentingnya membuat karyawan itu benar-benar merasa berharga. Kayak gitu itu. Mungkin itu saja sih dari pemaparan materi pada sore ini. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Mas Asta atas pemaparannya benar-benar insightful ya. Yang saya tangkap dari pribadi kayak saya catat ya kayak seperti persiapan risiko yang terutama teman-teman mau fresh graduate yang mau masuk ke pertambangan, keep in mind bahwa nanti juga ada apa ya risiko yang harus dihadapi seperti kecelakaan, suasana kerja yang bising gitu kan, kemudian juga jauh dari keluarga, fatigue, bahkan anxiety seperti Mas Asta yang tadi sudah ceritakan, karyawan tuh bisa kerja dari jam 6 pagi ya, sampai jam 6 sore 12 jam gitu kan. Kemudian juga yang ada yang menarik juga, kemudian seperti ada cara-cara untuk attract calon employee itu ternyata paling tinggi itu adalah fleksibilitas kerja ya, bukan kompensasi. Kemudian juga ada tadi eh, Mas Asa juga sempat bahas tentang Human Capital Program di sebuah perusahaan itu ya, yang sebenarnya semua program-program itu yang bikin employee itu jadi bekerja secara maksimal seperti perancangan organisasi, leadership, dan acquisition, fasilitas, development, dan juga award untuk para karyawannya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hasta atas pemaparannya. Sekarang kita lanjut ke pembicara kedua kepada Mas Buna, dipersilakan. Oke, izin saya share screen dulu Mas Iksan. Boleh? Apakah sudah kelihatan Sudah. PowerPoint? Yap, sudah Mas. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih Mas Iksan atas waktunya. Makasih juga Mai dari eh, Work4 yang sama PKL PDP juga yang undang saya untuk bisa sharing malam ini.
Terima kasih juga Mas Asta untuk presentasi soal human capital, human resource di bidang tambang yang sangat menarik yang memang saya juga belajar hal-hal baru malam ini ya. Nah, untuk 20 menit ke depan saya akan sharing soal pengalaman saya di bekerja di perusahaan migas selama 12 tahun dan menceritakan kepada teman-teman seperti apa sih talenta atau bakat yang perusahaan migas itu cari dari teman-teman yang lulusan fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman juga. Dan ini em, saya sekitar 9 tahun kerja di lapangan. Jadi memang tema yang Mike kasih ke saya memang sangat betul. Jadi ini hal-hal yang saya bagikan udah dari front line atau dari lini depan operasi energi ya di lapangan. Nah sebelumnya saya mau tanya ini teman-teman, bagi yang sudah lulus nih, boleh chat nggak di kolom tulis kata gas bagi yang sudah lulus. Coba saya exit slide dulu ya biar aku bisa lihat zoomnya. Bentar. Wih, mantap ada Mas. Oh ya moderator ada lulus juga. Gregorius Fadlan Ajwa, oke. Makasih. Terus yang masih berjuang nih untuk skripsi, tolong tulis kompor. Yang masih semester 8, 7, 6 bisa tulis kompor. Oh ya, Wah, kayak wah, ayo nih, ya, kompor-komporin, ayo. iya Yang lagi harus skripsi, dikomporin oh, biar cepet dikomporin. lulus ya kan. Oke, kayaknya yang nulis gas yang selain work for tuh Mas Gregorius sama Mas Fatin. Oke, mungkin yang pertama jawab Mas Gregorius, boleh cerita habis lulus dari mana Mas Gregorius? Kalau boleh open mic atau chat, mana yang nyaman? Saya pengen tahu juga. Oke, baik. Selamat malam. Masukkah suaranya masuk ya? Masuk. Oke, selamat malam Mas. Sebelumnya saya lulus S1 di psikologi dan S2 di manajemen. Oh, udah S2, mantap. Di mana Mas sekolah kuliahnya? S1-nya di Universitas Katolik Sugioparnoto di Semarang. Hmm, Kalau untuk S2 itu di Universitas Bunda Mulia, Mas. Bunda Mulia itu Medan atau Jakarta ya? Jakarta, Mas. Oh, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Utara, kampusnya. Oke, terus sekarang lagi mencari peran apa nih setelah lulus? Apply di bidang apa atau pekerjaan apa? Kalau sekarang itu masih aktif di bidang IT company, lebih Ya, tepatnya di online retail. Cuman sebenarnya juga ada ketertarikan nih di bidang pertambangan dan juga di bidang migas, makanya sangat excited untuk mendengarkan malam ini. di posisi IT atau HR ya berarti ya, Mas Greg? Di Eh, HR ya, Mas. HR, oke siap. Tadi, sorry, yang S1-nya apa, S2-nya apa? Psikologi S1-nya dan... di psikologi ya, betul. S2 di manajemen. Oke. Makasih Mas Greg ya udah sharing pengalamannya. Saya juga Sama-sama, Mas. S1 saya di Undip Semarang, jadi kuliah kita tetangga untuk S1-nya. Dan seperti tadi Mas Ihsan cerita, sekarang lagi S2 di Auckland Master of Energy. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi pertama saya ingin share beberapa tren yang terjadi di dunia migas. Jadi yang di sebelah kiri itu mirip seperti yang tambang tadi yang Mas Asta ceritakan, migas juga sama kesulitan untuk menarik dan menahan talenta-talenta terbaik. Ini memang terlihat agak ironis ya, artinya kita ngelihat di berita banyak orang pengangguran, um, baris ngantri untuk dapat pekerjaan sampai ada yang terluka. Naudzubillah ada yang sampai meninggal. Tapi kenapa kok ada artikel ini bahwa oil and gas susah untuk mencari talent? Karena oil and gas ini sangat selektif terhadap kualitas talent yang dimiliki. Saya pernah ngobrol sama orang recruiting SLB. Mereka pernah datang ke Politeknik Riau untuk rekrutmen dan mereka berani untuk menolak semua pendaftar di sana. Awalnya tadinya HR asistennya sempat bilang ke recruiting manajernya, Pak, Bu, apakah ini kurang sopan ya kita sudah numpang untuk recruiting tapi nggak menarik orang sama sekali. Terus dijawab sama HR manager begini, enggak, justru ini menunjukkan kepada lokasi yang kita rekrut bahwa mereka harus meningkatkan kualitas mereka, bukan perusahaan migas yang menurunkan standar mereka. Nah, itu juga sekarang yang dialami oleh migas secara umum, bahwa mereka kesulitan untuk juga menahan atau retain employee-employee mereka. Maka kuncinya adalah satu ada EVP, tadi ada juga di slide yang Mas Asta,
bahwa perusahaan migas itu harus menaikkan employee value proposition mereka, yang itu dari kompensasi, dari career opportunities, kesempatan karir, work-life balance, keseimbangan bekerja, company culture, dan juga manajemen, seperti yang framework dari Mas Atas juga ceritakan. Itu di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ada juga nih yang mengancam pekerjaan di migas, teman-teman. Jadi semua semua negara ini kebanyakan sekarang lagi ke arah sustainability, bahwa kita harus beroperasi dengan mengurangi jumlah emisi seperti itu. Karena kan setiap kali kita pakai oil atau gas atau coal kan setiap dibakar nambah emisi itu. Nah, kalau ke depannya operasi migas itu akan turun karena kita harus mengurangi emisi, otomatis pekerjaan di migas yang tersedia juga akan berkurang. Nah, ini juga salah satu tren yang mungkin bisa mengancam keberlangsungan migas. Namun untuk Indonesia sekarang approach-nya dari rencana energi yang terbaru tetap mereka akan genjot operasi migas karena melihat besarnya energi demand kita nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan renewables, geothermal, solar, angin dan seterusnya. Tetap harus kinerja yang sama antara migas dan juga renewables. Tapi inilah tren yang terjadi secara global untuk teman-teman perlu ketahui. Nah, ini contoh EVP score. Eh, jadi kalau teman-teman perlu ketahui di titik itu berbeda warna kan, itu menunjukkan jenis perusahaan yang ada di migas. Jadi soal teman-teman bilang mau kerja di migas, teman-teman harus spesifik mau di sub industri yang mana migasnya gitu. Jadi dari yang paling kiri garis hitam itu adalah major, itu major oil company seperti Chevron, Total Energies, um, BP, ya pokoknya pembensin-pembensin yang mahal teman-teman temui di Jakarta itu masuknya majors. Terus yang oranye itu adalah NOC, National Oil Company, yaitu perusahaan minyak yang dimiliki oleh negara seperti Pertamina. Kemudian ada biru pertama upstream itu adalah semua perusahaan yang di bidang pengeboran, ekstraksi itu masuknya upstream. Midstream itu untuk di perusahaan yang masuk distribusinya atau penyimpanan migas. Yang biru yang sebelah kanan EPCM itu adalah untuk engineering, procurement, construction. Kemudian yang hijau Tosca, Service and Equipment itu itu adalah kontraktornya oil company. Jadi Pertamina itu nggak bisa ngerjain semua pekerjaannya sendiri karena mereka keterbatasan sumber daya. Mereka butuh tenaga ahli dan alat tambahan. Nah, disitulah perusahaan-perusahaan seperti SLB atau Slamersy yang tempat saya bekerja itu berfungsi seperti itu untuk menyediakan jasa alat tambahan. Kemudian yang abu-abu titik itu adalah downstream atau abu-abu. Nah, yang menarik kita ketahui di sini, yang paling kanan atas itu artinya adalah EVP-nya atau kompensasi package-nya itu paling bagus dan berbanding terbalik dengan jumlah resign atau attrition. Jadi semakin bagus EVP compensation package, attrition makin rendah. Nah, harus dilihat di sana banyak dari warna oranye NOC. Artinya teman-teman pertama itu sebenarnya berusaha aja berdasarkan dari grafik ini. Nah, terus SLB ada di mana? Yang hijau service equipment itu ada di sebelah kiri bawah. Ya, karena memang cukup keras environment untuk kerja di service company karena kita melayani orang. Yang namanya melayani orang tuh jauh lebih berat daripada orang yang dilayani kan. Harus bersihin mobilnya atau ngusap kakinya, ya, apapun yang klien minta kita harus turutin. Nah, itulah service company. Oke, terus ini juga perlu ketahui bahwa Indonesia sangat bergantung pada migas, bahwa 20% dari ekspor kita total itu 20% adalah migas itu sendiri. Jadi kalau misalnya suatu saat Indonesia ingin mengurangi migas mereka karena eh, global warming, karena untuk mengurangi emisi karbon, maka harus melalui just transition atau transisi yang adil, melihat 20% dari ekspor itu dari migas. Itu 20% adalah jutaan pekerjaan orang yang akan hilang kalau misalnya memang dihilangkan sama sekali. Jadi nggak bisa asal kita stop produksi migas sama sekali. Nah, ini saya mau sharing pengalaman saya menjadi burung piper ya, kayak video dari Mas Asta. Ini saya akan sharing pengalaman saya 13 tahun bersama SLB. Jadi tahun 2012 atau 13 tahun yang lalu saya bergabung, lulus dari Undip, saya agak telat 5 tahun, terus saya join sebagai field engineer langsung kerja di lapangan. Ya, risiko tinggi seperti Mas Asta tadi bilang. Kemudian 2 tahun berikutnya, saya sudah promosi 2 kali menjadi senior field engineer di 2014. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan grafik ini adalah tahun milestone saya sekaligus dengan harga minyak. Jadi saya juga ceritakan bagaimana kondisi industri saat itu. Nah, karena peluang untuk kerja di perusahaan komoditas itu sangat ngaruh kepada karir kita. Nah, terlihat di 2016 nih.
tahun 2016 minyak turun tuh sampai harga hampir 30 atau setengah atau hampir sampai 25. Nah, dampak dari itu teman-teman, saya disuruh istirahat. Atau saya dapatkan namanya incentivized leave of absence. Jadi saya diminta untuk saya dirumahkan, disuruh istirahat selama setahun, tapi saya dikasih kompensasi gaji setengah gaji pokok. Karena mereka melihat saya masih ada potensi, tapi perusahaan nggak kuat bayar saya, jadi disuruh istirahat tapi dikasih setengah gaji pokok biar nggak pindah ke perusahaan lain seperti itu. Itu memang salah satu strategi kadang yang perusahaan migas lakukan. Akhirnya saya ambil karena waktu saya belum menikah dan untuk single sangat cukup untuk setengah gaji dan akhirnya saya istirahat selama setahun. Pas 2017 saya aktif kembali ke lapangan. 2019 saya belajar skill baru yang tadinya saya skill measurements while drilling, saya belajar skill baru namanya directional drilling. Kemudian di tahun 2021 setelah COVID, akhirnya saya udah selesai nih training field saya, training lapangan saya, dan saya bisa pindah ke kantor atau ke office sejak tahun 2021 sampai 2024. Saya udah menjabati tiga jabatan di kantor, jadi setiap tahun ganti. Satu sebagai koordinator atau CDL, kedua saya di bidang planning supply chain yang nyambung sama kuliah S1 saya. Terus yang terakhir FDE itu Field Development and Engagement yang mungkin mirip dengan Human Capital kalau yang di perusahaan Mas Asta. Ya di sini saya mengembangkan talenta-talenta engineer-engineer baru. Nah, kemudian 2024 saya memutuskan untuk istirahat. Jadi kalau bedanya 2016 perusahaan yang nyuruh saya istirahat, 2024 saya yang minta istirahat karena saya mau melanjutkan cita-cita saya untuk kuliah S2 yaitu Masters of Energy di New Zealand, Auckland, dan spesialisasi di geothermal. Dan takdir Tuhan 2025 kemarin 3 bulan lalu saya kena layoff atau pemecatan atau PHK dari SLB setelah 13 tahun dikarenakan lagi ada restrukturisasi ya karena ini harga minyak nggak naik-naik masih di bawah 70 sehingga seluruh dunia ini restrukturisasi. Terus juga ada dampak tarif dari Trump sehingga juga iklim bisnis dunia tidak tidak sedang musihata, tidak sedang kondisi yang baik. Akhirnya saya sebagai orang yang lagi nonaktif menjadi salah satu prioritas untuk kena layoff karena mereka nggak perlu mengorbankan orang yang aktif kan. Sedangkan kalau saya memang sudah nonaktif mereka tinggal copot aja gitu. Nah, ini kurang lebih dinamikanya yang teman-teman perlu pertimbangkan kalau mau masuk di dunia migas. Karena migas ini sangat volatil, komoditasnya, harganya naik turun. Setiap sekali harga komoditasnya turun, siap-siap itu akan berdampak pada karir teman-teman. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan kena pecat atau enggak, tergantung dari performance, tergantung dari komunikasi kita, tapi kadang kita udah perform terbaik, kita bisa kena, nggak ada yang tahu. Oke, nah ini apa sih persepsi oil and gas company terhadap fresh graduate atau mungkin persepsi employer secara umum terhadap fresh graduate. Dari sebuah penelitian, ini kebetulan penelitiannya bukan dari oil and gas tapi dari construction di Afrika Selatan. Eh, Dia nanya tuh kepada para employer, menurut kalian fresh grad tuh siap kerja nggak sih di dunia kerja? Nah, teman-teman ternyata walaupun teman-teman tadi yang gas-gas itu mungkin merasa siap, employer persepsinya kepada kalian enggak. Mereka merasa kalian belum siap. 80% menjawab kalian belum siap. Nah, kenapa sih 80% lebih karyawan itu menganggap kalian teman-teman fresh grad ini belum siap buat kerja? Karena beberapa hal. Salah satunya karena kita melihat teman-teman belum punya exposure nih di oil and gas. Jadi mungkin belum tahu dinamikanya. Kedua, kita di oil and gas itu sangat butuh technical skills yang sangat hands on. Teman-teman harus bisa menggunakan segala macam peralatan, kunci L, palu, linggis, um, he- uh, help extension pipe dan seterusnya. Yang jujur banyak hal itu saya juga baru belajar setelah masuk. Terus kadang ada beberapa persepsi di mana teman-teman fresh grade itu ada beberapa nggak semua yang kurang profesional. Kadang mesti dia terlambat saat dijemput belum siap, komunikasinya muter-mbur nggak efisien, tidak bersikap baik di depan klien atau oil company dan juga rasa kepemilikan terhadap perusahaan itu kurang. Nah, gimana sih cara kita untuk meng-close gap itu gitu? Nah, ini ada beberapa saran dari Gate Global Group di tahun 2024. Pertama, teman-teman kalau ingin masuk ke oil and gas seperti tadi Mas Greg, pertama pahami dulu nih. Pahami dulu ruang lingkup perusahaan oil and gas. Meskipun Mas mau jadi HR, tetap HR juga tahu untuk tahu dinamika dari oil and gas paling nggak secara umum. Kedua, teman-teman harus punya edukasi yang tepat gitu. Kalau teman-teman yang dari teknik bisa mesin, petroleum, chemical, electrical. Kalau yang dari HR kayak Mas Greg tadi juga juga ada
lowongan HR juga secara berkala gitu di beberapa iklan job portal. Terus yang sekarang lagi ngetren teman-teman untuk semua jabatan itu kalau teman-teman punya data analytics skill, data science, machine learning, AI, itu juga nilai plus sekarang yang sangat, sangat sedang dicari. Kemudian kalau teman-teman punya hands-on experience atau pengalaman kerja dengan tangan langsung itu juga bagus. Caranya adalah dengan ikut magang kalau ada kesempatan, ikut ke komunitas migas seperti SPE, ya, Society of Petroleum Engineering, AAPG, American Association of Petroleum Geologists. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus networking, ya, kayak teman-teman yang lakukan sekarang dengan work for berdiskusi dengan Mas Asta dengan saya ini salah satu bentuk networking juga bisa juga lewat LinkedIn dan juga bisa ketemu offline saat di seminar-seminar oil and gas. Nah, ini bukan untuk sebagai mencari orang dalam tapi lebih ke untuk belajar dari pengalaman mereka, gimana cara mereka bisa keterima, gimana cara mereka bertahan. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus siap terbuka untuk ditempatkan di remote location ya, di tengah hutan, di tengah laut dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh early career program dari eh, orang yang masuk ke dunia migas. Ya, ini saya rangkum dari pengalaman saya dan juga nanya beberapa teman saya di perusahaan migas yang lain juga. Jadi anggap aja sekarang nih, tahun 2025, teman-teman lulus dan masuk ke perusahaan migas. Nah, di tahun pertama, teman-teman akan menjadi seorang field trainee. Teman-teman belum dapat tanggung jawab apa-apa, teman-teman baru diajarin cara menggunakan peralatan. Dan juga teman-teman akan dikirimkan ke learning center di luar negeri eh, untuk tahu caranya menjalankan sebuah alat. Kemudian 2006 teman-teman setahun akan menjadi junior engineer. Kompetensi teman-teman udah di level intermediate, terus ada ketambahan digital skills nih untuk sedikit belajar soal Power BI, Excel skillnya dikembangkan. Kemudian di tahun 2027 di tahun ketiga teman-teman menjadi senior engineer, kompetensi yang menjadi advance dan juga ada sedikit business skills yang teman-teman harus bisa penuhin untuk ngerjain e-learning dan sedikit project kecil di kantor. Nah, 2028 teman-teman akan menjadi general engineer, expert kompetensi dan harus menyelesaikan project yang besar atau innovation project yang akan jadi di materi slide berikutnya. Kemudian baru tahun kelima selain ini dilalui teman-teman jadi punya flexibility untuk pindah ke kantor sebagai koordinator, sebagai manager atau bisa pindah fungsi yang tadinya operation management mungkin pindah supply chain bagi yang teknik industri atau pengen pindah HR kayak Mas Greg itu juga sangat bisa. Nah, learning center oil and gas itu ada di seluruh dunia. Ya, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berangkat ke 4 learning center di SLB waktu itu di Abu Dhabi, Rusia, Tiumen Rusia, Melang France dan juga di Houston. Nah, selain yang titik hitam learning center, kita juga on the job training. Saya pernah dikirim ke saya penempatan Balikpapan selama 10 tahun, tapi secara berkala saya pernah dikirim selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke beberapa lokasi di Asia seperti di Songkla, Thailand, Vung Tau Vietnam dan juga di Kashiwazaki Jepang. Nah ini contoh trainingnya saya nggak akan bahas detail karena banyak sekali. Ini adalah contoh training yang perusahaan migas itu siap investasikan buat teman-teman untuk mengembangkan skill dan ini juga salah satu daya tarik perusahaan migas. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan skill dan keahlian teman-teman itu. Contohnya ada saya training pertama saya di Malaysia 2011 untuk pengenalan migas. Terus training teknis saya kemudian ada di Abu Dhabi, training teknis kedua di Rusia, US dan seterusnya. Nah, nah ini ada namanya inovatif project. Jadi saat teman-teman sudah masuk tahun keempat, kelima, teman-teman tuh diekspektasi untuk memiliki project untuk menyelesaikan masalah tertentu di kantor. Ya, teman-teman harus aware sama sekeliling kira-kira masalah apa sih yang bisa diperbaiki. Nah, ini untuk melatih research skill dari teman-teman, bahwa teman-teman harus belajar ngumpulin data, belajar mungkin wawancara kalau memang diperlukan, untuk make data-driven decision. Dan juga ini untuk melatih kolaborasi teman-teman, karena seorang leader itu nggak akan bisa menyelesaikan sebuah problem sendiri, dia harus berkolaborasi dengan kolega, departemen lain, dengan eh, dengan tim media dan seterusnya. Nah, ini semua skill ini diuji di dalam Innovative Project ini. Nah, ini juga menjadi syarat menjadi promosi, teman-teman. Promosi untuk menyelesaikan training lapangan ke kantor, ini kita harus menyelesaikan innovative project tadi atau final project ya. Ini seringkali menjadi bagian dari kurikulum lapangan. Nah, ini gunanya untuk apa? Sorry, ini contoh projectnya bentuknya seperti apa? Pertama bisa untuk naikkan sebuah KPI atau Key Performance Indicator. Misalnya saya waktu itu mengerjakan implementasi sebuah teknologi global traceability yang bisa menulis lokasi dari sebuah peralatan di base atau di workshop sehingga teknisi tidak perlu waktu lama untuk mencari. Kemudian project itu bisa berupa
mengimplementasi peralatan yang baru yang belum ada di negara itu, terus kemudian diimplementasi. Kemudian juga bisa berupa sustainability project yang sekarang lagi ngetren, bahwa kalau teman-teman ada ide prinsip 5R dalam operations untuk reduce, reduce, reuse, misalnya mengurangi jumlah material yang tidak perlu atau yang tidak sustainable, itu juga bisa menjadi sebuah project. Nah, kemudian next step-nya apa? Eh, s- Saran saya kepada teman-teman yang sudah lulus maupun yang sudah di semester akhir, apply aja sebanyak mungkin lowongan migas yang ada di sana. Bisa salah bersih tempat saya SLB atau kompetitor SLB kayak Baker Hughes, Halliburton, atau juga itu di oil service company ya. Itu bisa bisa juga di oil company kayak di Pertamina. em, atau teman-teman juga mau coba oil company asing kayak Petronas atau Shell, itu juga bisa dicoba ya. Em, Kemudian selalu follow up teman-teman saat mengikuti proses recruiting. Selalu pastikan HP standby. Jadi waktu saya agak nyesel, waktu itu saya ketiduran waktu ada telepon interview. Kemudian saya SMS recruiting manajernya, saya bilang minta maaf nggak keangkat teleponnya karena sedang ada halangan. Terus dia bilang, oh ya nggak apa-apa, saya akan telepon sebulan lagi. Ya itu alhamdulillah masih rezeki saya ya. Bisa aja dia lupa sama saya. Cuman itulah pentingnya saat teman-teman udah ada proses rekrutmen yang sedang berjalan, selalu standby baik email maupun telepon. Dan terus kemudian selalu bisa latihan ya, teman-teman bisa latihan interview dengan orang yang sudah lulus di perusahaan tersebut, dan teman-teman bisa terus mengembangkan skill dari teman-teman. Dan tentu yang terakhir jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan pekerjaan terbaik untuk memulai karir teman-teman. Nah, ini um, future of energy, ini apa sih employment trend di masa depan? Jadi adalah sebuah laporan dari uh, rekrutmen firm energi terbesar di dunia dengan dia menanyakan 10.700 energi profesional ya, dari 140 negara. Ini dari GETI, dan mungkin beberapa hal yang bisa saya share sedikit bahwa um, s- pelan-pelan salary udah naik lagi karena waktu COVID itu semua dipotong. Sekarang udah pelan-pelan naik start 73% seluruh dunia. Terus 65% dari renewable energy worker itu satisfied. Ya ini renewable berarti yang di geothermal, solar, dan seterusnya. Mungkin migas satisfaction levelnya di bawah itu. Dan positive factor yang orang-orang pengen kan satu adalah flexibility. Orang sekarang pengennya kerja remote daripada harus kerja di kantor setiap hari. Mereka lebih pengen kerjaan yang lebih impactful ke lapangan gitu. Jadi gak cuma melulu uang seperti Mas Asta bilang. Mereka pengen punya teammate yang baik, orang yang bisa saling mendukung mereka, tidak toksik lingkungannya, dan juga mengerjakan project-project yang exciting. Nah, mungkin itu saja dari situ dulu. Mungkin kita bisa bangun masa depan energi Indonesia kita bersama ya, untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita dan anak cucu kita nanti, untuk lebih sustainable dan berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih waktunya, dan ini beberapa referensi yang saya ambil untuk presentasi malam ini. Dan ini jujur teman-teman, saya di Auckland sudah jam 1 malam, dan salah satu ciri orang yang migas adalah kuat lembur seperti ini. Jadi kalau teman-teman pernah lembur untuk kerjain tugas atau praktikum, itu teman-teman udah dapat satu model yang dibutuhkan untuk kerja di bidang energi. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ihsan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bunda atas pemaparan yang sangat-sangat komprehensif. Sudah dari awal sampai akhir sudah jelaskan sangat jelas ya. Kemudian juga seperti yang sudah Mas Bunda ceritakan, kayak memang benar di migas itu ya tetap adalah cara gimana sih return employee-nya. Kemudian kan setelah itu kita dengar cerita perjalanan Mas Buna tadi seperti ya benar ada risiko-risiko kerja di bidang terutama oil and gas, seperti ya gimana apa ya sistem employmentnya gimana, atau status employment gimana, harga komoditas ya seperti bisa dikasih liquid dan amit-amit dikasih ke layoff gitu kan, kemudian kan layoff. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman fresh graduate atau yang career switchers gitu kan pengen masuk ke oil and gas, tadi harus paham dulu dinamika apa namanya industrinya. Kemudian juga edukasi harus dipersiapkan seperti soft skill dan hard skillsnya harus benar-benar pas ya. Kemudian juga yang saya lihat itu apa ya, memang yang data related skills itu memang apa ya, high demand ya, kayak di oil and gas itu seperti data science, data analytics, business analytics ya mungkin. Kemudian juga ada pengalaman kerja juga sangat apa ya, pengalaman kerja juga sebagai nilai added plus seperti teman-teman yang sudah bekerja di lewat magang atau misalkan bisa juga lewat komunitas atau di proyek di situ di komunitas ada seperti apa. Itu juga bisa build up teman-teman apa CV teman-teman gitu ya. Dan yang pastinya juga adalah pentingnya networking, kita saling kenalan sama
HR atau yang sudah yang pernah kerja di apa namanya di industri sebelumnya. Jadi kita bisa tahu gimana sih cara masuk atau tes-tes seperti apa yang harus dipersiapkan, misalkan wawancaranya seperti apa gitu kan ya, dan seperti itu. Kemudian juga ketika apa ya, ketika sudah masuk perusahaan juga ternyata employee benar tetap apa ya didorong untuk terus belajar gitu, seperti mengerjakan proyek bahkan disuruh untuk proyek-proyek yang inovatif ya untuk perusahaan. Baik, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, izinkan kami dari pihak Workforce untuk menjelaskan apa sih bagi teman-teman yang belum kenal sama Workforce itu ini perusahaan apa sih dan apa saja produknya atau lain-lainnya. Izinkan kami untuk share terlebih dahulu. Baik. Workflow itu sebenarnya kami adalah bisnis yang misalkan teman-teman punya bisnis atau punya UMKM atau startup, kita bisa bantu apa ya proses rekrutmen teman-teman misalkan jadi lebih cepat, pintar dan hemat. Kita bisa bantu dari seleksi karyawan sampai onboarding karyawan kita bisa handle semuanya. Karena kami juga Workflow bisa dinamakan sebagai one stop solution juga. Dan kami juga pasti kita memiliki prinsip-prinsip juga yang selalu kami tepati seperti layanan yang prima, kita selalu berkomitmen itu loh sehingga kita pengennya kita membangun kepercayaan atau trust terhadap kedua belah pihak, pihak klien dan juga pihak perform. Yang pastinya kita selalu menghadirkan strategi yang menarik, disebutnya kami strategi berbasis data, sehingga apa ya kita bisa menarik talenta yang terbaik, yang cocok buat perusahaan-perusahaan teman-teman gitu ya. Dan juga kami juga menyediakan layanan lainnya seperti kita bisa bantu teman-teman yang punya bisnis juga, kita bisa bantu riset pasar kerja, kemudian juga kita bisa bantu pembersihan database. Nah, ini yang paling menarik mungkin untuk teman-teman fresh graduate atau mahasiswa aktif sekarang, seperti yang sudah Mas Buna ceritakan tadi untuk persiapan untuk ke apa namanya masuk ke dunia kerja itu sebenarnya apa sih yang dipersiapkan gitu. Terutama kan terutama untuk CV dan LinkedIn profile juga ya, gimana caranya untuk menarik para HR gitu kan. Ini kita bisa bantu ya untuk memperbaiki kita CV dan LinkedIn teman-teman. Kemudian juga kita bisa bantu juga teman-teman untuk lebih pede lagi kalau untuk latihan wawancara kerja. Kami juga punya programnya. Dan kemudian apabila teman-teman yang masih bingung nih terhadap eh, mau apa sih setelah lulus, apakah mau tetap misalkan kita di satu jurusan manajemen, apakah lanjutnya fokusnya di bisnis atau loncat gitu ya ke karirnya gitu kan? Oke, masih bingung. Kita punya program sebutnya Career Discovery Mentoring Program. Memang program ini dirancang untuk mengenal diri sendiri seperti strength and weaknesses, values. Teman-teman, nanti kita bisa rancang semua itu, kita ketahui bersama, gali bersama, sehingga karir mana sih yang cocok buat teman-teman. Nah, kemudian untuk yang teman-teman ingin lulus apa bekerja sebagai recruiter, kami juga punya sistem karir coaching, sebutnya untuk situational NBI interview coaching karena kita akan melatih teman-teman untuk lebih paham tentang taktik wawancara situasional, behavior event interview melalui penerapan metode STAR. Kemudian juga kami juga menyediakan kelas untuk mentoring, untuk kelas Excel, untuk pemula seperti pivot table, cara bikin graphs of charts, simple dashboard, sehingga teman-teman jadi lebih pede untuk presentasi di depan klien gitu kan. Dan juga kami juga ada kelas untuk riset pasar, misalkan teman-teman yang untuk kebutuhan bisnis juga, atau misalkan dan sebagainya untuk mengambil keputusan, kami juga ada kelas untuk seperti itu. Baik, sekian itu saja presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, ada inquiries, silakan hubungi kami di WhatsApp di 0821 978 0035 atau bisa di Instagram kami di @workfor atau workfor.id. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, kepada para peserta yang kami hormati, izinkan kami untuk membagikan link feedback form ya, yang akan kami sematkan di kolom chat. Kami ingatkan kembali bahwa pengisian feedback form ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-certificate, jadi jangan lupa untuk mengisinya setelah ini selesai ya. Baik, kita langsung saja ke sesi Q&A. Boleh teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat atau boleh langsung tanyakan melalui open mic ya. Baik. Oke, dari Kak Ajwa boleh silakan.
Oke, thank you so much sebelumnya Mas Ihsan untuk kesempatannya. Selamat malam Mas Guna sama Mas Asta. Di sini aku pengen nanya sih terkait dengan orang yang ada ketertarikan untuk lintas jurusan ke bidang oil and gas gitu. Nah, karena aku sendiri dari fakultas yang kurang relate gitu ke industri ini. Masih ada nggak ya kira-kira kalau aku kan dari Fakultas Hukum ya, kemungkinan untuk aku masuk ke industri oil and gas dan kira-kira apa sih hal yang harus aku siapin sebagai fresh graduate mungkin di luar dari materi yang udah disampaikan tadi sama Mas Buna ataupun sama Mas Asta. Terima kasih. Boleh, mau Mas Buna dulu atau Mas Sasta dulu boleh? Mas Sasta, Oke, Mas Buna dulu boleh silakan. siap. Oke, makasih Ajwa ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk di oil and gas itu memang ada lowongan buat hukum itu untuk menjadi legal staff ya. Memang ada legal department. Dan mungkin kalau saran saya kalau lowongan itu muncul, memang jarang sih jujur dibanding lowongan insinyur, tapi setahun sekali suka ada satu orang, dua orang, itu coba pelajari kasus-kasus migas yang berhubungan dengan hukum gitu. Karena banyak contoh di masa lalu kelalaian migas itu banyak, kayak Deepwater Horizon atau ledakan rig yang ada di Gulf of Mexico, kebocoran minyak yang ada di Balikpapan beberapa tahun yang lalu sehingga mengotori laut. Nah, kalau Ajwa punya pengetahuan soal kasus-kasus seperti itu dan itu kontrak mana atau undang-undang mana yang dilanggar itu akan menjadi poin plus buat Ajwa. Mungkin itu. Ya. Boleh, barangkali ada tambahan dari Mas Asta. Maaf, tadi pertanyaannya apa? Izin Mas pertanyaannya, kira-kira ada nggak ya kemungkinan untuk orang yang di luar apa ya di luar fakultas teknik atau pendidikan terkait teknik itu untuk melamar kerja di bidang oil and gas. Contohnya kayak aku tuh dari fakultas hukum tapi sebenarnya tertarik gitu ke bidang oil and gas dan kira-kira ada nggak ya hal yang harus aku prepare gitu. Thank you. Oke, kan tadi lebih ke oil and gas ya, tapi kalau di mining mungkin masih banyak sih kesempatan itu. Banyak banget bukaan, bahkan untuk MT untuk di jurusan hukum pun masih banyak gitu. Kalau apa yang di-prepare ya mungkin tadi dari Mas Buna udah lengkap sih untuk tadi apa namanya persiapan-persiapannya. Tapi paling tambahin sedikit ya kalau untuk persiapan ini masih fresh graduate kan, Mbak Atswa? Iya, masih baru banget. Oh, deh. Masih fresh graduate ya. Kalau masih fresh graduate sih yang disiapin mental sih untuk mungkin nanti interview ya, untuk membuat interviewernya itu tertarik dengan Mbak Atswa gitu. Gitu aja sih. Oke, baik. Apakah sudah jelas untuk Kak Ajwa jawaban? Jelas, terima kasih Mas Guna dan Mas Asta. Baik, kita lanjut ke kolom chat. Ada dari Kak Gregorius. Pertanyaan adalah, seberapa besarkah pengaruh dari work location terhadap keberhasilan kandidat dengan domisili yang berbeda untuk dinotis? Boleh? Eh, dari Mas Oke, Hasta dulu ya, mungkin boleh. dari saya ya. Eh, Beberapa perusahaan sangat memperhatikan lokasi domisili ya, Mas Grego ya. Ini karena emang kita hitungannya adalah dari kos yang akan dikeluarkan gitu. Kita ketika mencari orang, misal eh, ya saat ini aku misal nyari orang di Kalimantan Timur di Berau misal. Aku akan memprioritaskan orang-orang Kalimantan daripada orang-orang dari Sumatera gitu. Nah, ketika aku mencari orang Sumatera, aku akan memprioritaskan orang Sumatera dan Jawa daripada orang yang di Sulawesi atau Kalimantan. Itu menjadi emang menjadi pertimbangan tersendiri kecuali memang ketika perusahaan itu punya banyak site atau lokasi kerja di Indonesia, misalnya banyak pulau, itu akan beda lagi. Dia tidak akan memperhatikan itu karena dia akan ya yang penting orang itu berkualitas, ya sudah gitu. Kayak gitu sih. Oh, baik. Boleh, apabila ada atau ini follow up dari Mas Bunas, boleh? Udah cukup jelas tadi jawab Mas Asta. Lanjut.
Eh, Sebentar ada follow up dari Mas Gregorius. Apakah dengan begitu bisa disimpulkan bahwa luar domisili punya peluang yang lebih kecil meskipun ada kualitas? Hmm, peluang lebih kecil sih enggak gitu. Sih ini ya. Ketika kita jadi saya sudut pandang rekruter aja ya, Pak Mas Grego ya. Ketika kita mencari segi rekruter itu kita mm, tergantung dari perusahaan sih, Mas Grego, benar-benar tergantung. Karena ketika perusahaan itu oke, aku nggak peduli sama domisili, ya ya gas aja yang penting bagus gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang itu tergantung perusahaan. Ketika perusahaan itu memperhatikan itu banget, peluang Mas Gregor lebih kecil. Tapi kalau perusahaan itu tidak memperhatikan, itu peluangnya sama aja. Kayak gitu sih. Oke, baik. Oke, kata Mas Gregor, makasih. Many thanks katanya Mas. Sama-sama Mas Gregor. Baik, barangkali ada teman-teman lain ada pertanyaan lagi. Iya, selamat malam Pak Ihsan. Oke, selamat malam. Ah, selamat malam juga untuk Pak Asta, Pak Buna ya tadi ya. Mungkin ya saya mungkin agak sedikit bertanya tadi mengenai materi yang sudah disampaikan Pak Asta. Tadi mengenai human capital ya cukup menarik sih sebetulnya itu Pak Asta. Ya, ya di materi yang disampaikan Pak Buna juga sebenarnya cukup menarik juga karena berhubungan dengan yang ya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya internasional ya. Kalau sudah oil and gas ini ya, Pak ya. Mungkin pertanyaan saya begini sih, Pak, untuk Pasta dan Pak Buna mungkin kan kalau kita melihat apa apa ya dunia dinamika kerja saat ini kan ya mungkin kalau yang sifatnya family company ya, mungkin lebih ke family company mungkin ada sedikit gap mengenai komitmen manajemen. Nah, mengenai komitmen manajemen itu bagaimana ya Pak Asta atau Pak Buna mungkin yang bisa bantu menjelaskan ketika kita mau survive nih terhadap program-program yang sudah kita buat khususnya seperti di human capital lah contohnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Oke, mungkin uh, ucap langsung aja Mas Ihsan ya. Boleh, silakan, silakan. Oke, Mas Fadli. Iya, Ini relate banget sih Mas Fadli. Eh, dua dua perusahaan terakhir aku itu family company bisa dibilang kayak gitu, yang menuju ke profesional. iya. Nah, ini peran kita sebagai HC aja ya. Saya di head office, gimana sih peran HC ini benar-benar nge-propose itu ke manajemen, ke owner, bahwa ini tuh emang penting. Ketika, misal nih, kondisinya yang sebelumnya adalah asuransi misal. Tadi saya sudah senggol sedikit di penjelasan, asuransi. Asuransi memang awalnya owner tidak mau karena itu memakan biaya yang banyak. Nah, tapi di Iya, sini betul. kita sebagai HC akan menjelaskan nih Mas Fadlian, Iya. menjelaskan pertama latar belakangnya itu apa saja, kenapa sih asuransi ini harus ada gitu. Kenapa harus ada? Kemudian Iya. benefitnya apa aja untuk perusahaan. Dan kita kemudian menjelaskan juga apa sih berapa yang harus dikeluarkan perusahaan untuk apa ya untuk asuransi itu misalnya tadi. Nah, tetapi kita juga akan menjelaskan bahwa ada return dari apa yang dikeluarkan perusahaan. Jadi gimana pintar-pintar kita menjelaskan ke owner, karena enaknya family company adalah kita akan dekat dengan owner gitu, Mas Fadlian. Enaknya di Betul. situ karena Betul. Betul. yang dari bawah ke owner itu sangat dekat gitu. Kalau di Betul. perusahaan besar misalnya, kita ngambil aja di Pama. Untuk level section head, untuk ke direksi itu sangat susah karena harus lewatin dari Betul. manager, kemudian senior ke GM, kemudian ke direktur itu, kemudian baru ke owner, masih jauh banget. Nah, kalau kita Ya. di perusahaan family company, itu misal saya section head. Ya, section head itu atas saya langsung manager. Langsung atasnya itu adalah GM. Nah, atasnya direksi. Nah, di situ ketika manajer misalnya dinas, tinggal saya aja. Kemudian
untuk urusan HC, misal saya disuruh membantu ya, saya bisa langsung ke direksi karena dekat banget karena ya Ya. penggantinya adalah misalnya untuk di urusan itu saya membantu di situ gitu. Jadi enaknya di situ. Plus Ya. plusnya kita gampang dekat dengan direksi dan kita akan gampang mengajuan itu. Ketika itu masuk akal biasanya owner mau-mau aja gitu. Betul. Ya, Gitu ya. sih Mas Iya, Fadlian. oke. Terima kasih Pasta ya karena saat ini kan ya saya yang termasuk orang yang sudah yang experience. Kebetulan saya kan lokasi sekarang ini kan ada di Kaltim di Samarinda. Kebetulan Pasta di galangan di pelayaran dan galangan kapal juga saya sampai hari ini. Makanya di tempat saya ini kan ya salah satu gapnya yang terus saya coba kembangin itu ya mengenai komitmen manajemennya ini. Apalagi kan di tempat saya ini udah ya kalau boleh dibilang sudah menganut sistem sudah menganut sistem ISO 9001 2015 Pasta. Makanya kalau saya lihat ya salah satu gapnya itu di komitmen manajemen ini Pasta gitu. Mungkin itu saja Pasta. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Fadlian. Baik, sama. Terima kasih, Mas Fadlian. Oke, barangkali selanjutnya apakah ada pertanyaan juga dari teman-teman? Boleh sekali lagi lewat kolom chat atau lewat open mic. Selamat malam, Oke, Pak selamat Ihsan. malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Ihsan, eh, Pak Asta dan Pak Buna ya. Perkenalkan, saya Romi Hastomo. Kebetulan saya dilahirkan project eh, dari ke project Pak dari 2014 di FVC sampai akhirnya di 2021 saya berkembang karir ke tambang seperti itu Pak. Mungkin untuk job desk-nya saya sendiri adalah di Departemen HRGE atau HCGS di sini Pak. Saat ini saya bergabung di suatu perusahaan di pertambangan juga di Kalimantan Timur, tepatnya di Berau seperti itu Pak. Mungkin sedikit yang akan saya tanyakan, bagaimana sih untuk peran HR sebagai strategis partner dalam membangun pipeline kepemimpinan di tengah resiko bisnis dan geopolitik yang tinggi ini Pak, untuk zaman sekarang seperti itu Pak. Bisakah dibantu untuk dijelaskan seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh dari Mas Buna dulu. Apakah mau dari Mas Asta? Boleh? Ya, boleh saya coba. Tadi Boleh. Pak Romi ya? Betul, Pak Rumi. Pak Romi boleh diulang kalimat terakhir apa pertanyaannya tadi untuk di kondisi geopolitik gimana tadi? Iya betul Pak. Jadi risikonya saya ulang Pak ya pertanyaannya. Bagaimana sih peran seorang HR ya Pak ya sebagai strategis partnernya dalam membangun pipeline kepemimpinan Pak di tengah risiko bisnis dan geopolitik yang tinggi saat ini. Karena kan saat ini udah berkembang Gen Z yang seperti itu ya Pak ya. Bisa dibantu Pak untuk sebagai peran Oke. HR ini Pak. Ya, ini saya coba menjawab dari pengalaman saya 6 bulan sebagai FDE ya, Field Development and Engagement Manager, juga itu di domain HR. Itu tadi poin geopolitiknya Pak Romi itu menarik sekali ya, karena terutama kalau di migas, komoditas itu sangat berkaitan dan berdampak lah terhadap geopolitik gitu. Saat perang harga minyak naik, saat damai harga minyak turun dan seterusnya. Nah, gimana cara HR bisa mempertahankan pipeline kepemimpinan? Kalau yang saya perhatikan ya, dari obrolan internal HR kami dulu, itu selalu tiap tahun kita pasti mapping ya, talenta yang di atas rata-rata gitu, yang nilai performance review-nya atau nilai appraisal itu selalu yang A dibanding yang lain tuh. Nah, ini yang memang selalu kita pertahankan saat ada gelombang-gelombang layoff seperti itu, karena kita menginginkan si A si B ini sorry si A ini em, eh, tetap ada di perusahaan untuk waktu yang lama, untuk jangka panjang gitu. Dia menjadi yang terakhir untuk
kalau memang perlu di layoff. Kedua, kalau memang ada gelombang layoff datang, kita harus pindahkan orang ini ke entitas bisnis lain yang keuangannya lebih sehat itu, tapi masih dalam satu parent company. Misalnya sekarang dia ada di kalau multinasional bisa seperti ini ya. Kalau misalnya tadi dia sekarang di SLB Indonesia, orang ini berbakat tapi bentar lagi Indonesia mau merugi, kita pindahkan orang ini mungkin ke Malaysia atau ke Australia. Nah, mungkin analogi yang sama bisa dilakukan kalau kayak misalnya Pertamina ya, mereka punya banyak anak-anak perusahaan di bawah perusahaannya itu juga bisa dilakukan. Saya sering lihat beberapa teman-teman saya juga geologi Pertamina saat eksplorasi turun karena harga minyak dia dipindahkan jadi safety di perusahaan lain itu juga sering bisa. Jadi mungkin dua itu sih selalu mempertahankan talenta terbaik dan itu bisa juga dia harus berkorban ke departemen yang lain untuk mempertahankan dia tentu dengan persetujuan dan alasan-alasan yang masuk akal yang kita jelasin bahwa ini hanya sementara sampai harga komoditas membaik. Ya mungkin itu saya dari saya. Baik, terima kasih. Apakah barangkali dari Mas Hasta ada follow up? Udah cukup sih itu. Baik, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi Pak Romi. Baik, kita karena waktu sesi kita sudah mau hampir habis, jadi kami batasi ya untuk teman-teman apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kami pindah ke sesi penutupan. Boleh apabila ini ada pertanyaan boleh lewat open mic atau boleh lewat kolom chat. Persilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh deh. Saya dari moderator ya untuk bertanya ya. Oke, misalkan nih, apa ya? Ini pasti ini apa ya? Kayak mungkin ini mewakili teman-teman juga, mungkin untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman mahasiswa. Seperti apa ya? Seberapa besar ya pengaruh seperti IPK ya? Karena IPK itu sekarang kalau di Indonesia tuh kayak ada berita tentang mereka itu kayak seperti oversupply. Jadi jadi gimana nih cara perusahaan untuk memilah-milih ini apakah talenta ini apakah sesuai dengan keinginan perusahaan atau enggak? Terutama dengan nilai IPK ini ya. Boleh? Mereka barangkali ini buat Mas Asta ya, mungkin pertanyaannya. Oke, 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 oke. Ini emang pertanyaannya agak susah dijawab sebenarnya. Gini, IPK pertama, IPK itu apakah penting atau tidak dulu ya? Mungkin orang-orang kan banyak, alah IPK jelek juga nggak apa-apa lah. Yang penting nanti ada yang kita jual gitu. Tapi sebenarnya apakah IPK itu penting? Itu penting sebenarnya, teman-teman. Kenapa penting? Itu menunjukkan keseriusan kita dalam kuliah. Nah, maksudnya gini, kalau saya lihat ketika IPK itu misal di bawah 2 misalnya, ini jelek-jelek aja. Gimana sih orang ini bertanggung jawab dengan apa yang dia diberikan oleh orang tua kepada dia gitu. Simpelnya kayak gitu. Ketika dia nilai 2, di bawah 2, oh berarti orang ini nggak serius nih dalam kuliah. Padahal dia udah dikasih tanggung jawab sama orang tuanya. Itu penilaian pertama. Itu adalah penilaian tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia diberikan. Kayak gitu. Itu menjadi penting karena itu sih tanggung jawab. Kemudian, apakah penting banget? Nah, apakah penting banget? Ya, kembali lagi. Ketika IPK kita bagus, tapi kita nggak punya apapun, misalnya nggak punya skill apapun, itu menjadi tidak berarti apapun juga gitu. Mungkin ketika IPK kita bagus, kita akan lolos administrasi. Tapi ketika kita nggak punya skill, ya mungkin sampai selesai interview di HR bakal selesai gitu. Jadi yang perlu dikembangkan itu adalah ketika kalau kita meluas lagi ya, selain IPK adalah gimana sih kalau beberapa ada teori namanya cognitive capital gitu. Gimana sih kita berpikir dengan logika? Logika itu kayak ini bukan masalah ilmu yang kita dapat. Mungkin si Asta dengan si
si B misal, si A dengan si B sama-sama kuliah di psikologi misal. Ketika dia itu tidak punya cara berpikir yang tepat, ilmunya akan berbeda. Bahkan satunya akan sesat, satunya akan lurus kayak gitu. Atau bahkan dua-duanya akan sesat semua karena sama-sama tidak punya logika berpikir tadi kayak gitu sih. Jadi yang paling penting setelah IPK adalah gimana kita mempunyai apa ya skill berpikir gitu kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Asta. Apakah ada follow up juga untuk sharing juga dari Mas Buna seperti apa Oh, ada Mas pandangannya? Iksan. Menarik nih pertanyaan klasik ini. Saya akan coba jawab dengan pengalaman empiris ya. Jadi, eh, kenapa kok pertanyaan ini susah kayak Mas Asta bilang? Karena kita tuh nggak mau ngasih message bahwa IPK itu nggak penting. Nah, karena seperti Mas Asta bilang bahwa IP itu bukti komitmen, artinya teman-teman berhasil melakukan tugas teman-teman saat kuliah. Nah, mungkin yang perlu saya kasih sedikit pandangan adalah mungkin setelah teman-teman IPK-nya udah jadi nih, nilai skripsi udah keluar, udah yudisium, KHS udah keluar, terus IP-mu sekian nih, 3,49, 3,5, 3,88, nggak semua kumlot, nggak kumlot. Udah, pasrah aja, artinya kamu udah melakukan terbaik 4 tahun terakhir. Jangan terlalu dipusingin. Aduh, nggak bisa keterima di kerjaan ini karena IP ku mepet, karena IP ku tipis. Mungkin lebih ke jangan dipikirin, lebih ke setelah hasilnya keluar, kalian kemudian pasrah langsung lupakan soal IPK, fokus ke nyari kerjanya seperti itu. Karena baik IPK rendah maupun tinggi, semua itu pasti ada subjektivitas dari recruiter. Bisa buruk atau baik. Saya kasih contoh. Saya pernah ada pengalaman IP rendah, 2,98 kawan saya. Terus waktu entah kenapa bisa masuk interview, aku nggak tahu mungkin administrasi error. Terus waktu di interview ketahuan IP-nya di bawah requirement. Terus akhirnya dia mau digagalkan saat itu juga. Dia bisa nego, Bu, ini nilai saya 2,98 karena skripsi saya belum keluar. 2 bulan lagi skripsi saya keluar, saya yakin saya dapat nilai bagus, IP saya 3. Itu mau rekruternya untuk nungguin. Itu kalau posisi IPK rendah. Kalau posisi IP tinggi, summa cum laude 3,9, opini negatif yang bisa muncul adalah, eh, wah, satu, em, orangnya mungkin eh, nggak punya pengalaman organisasi kayak tadi Mas Asta bilang nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada skill. Kedua, kalaupun kalian perform di kerjaan, wajar IP-nya tinggi seperti itu. Jadi banyak banget juga opini negatif yang muncul baik IP rendah atau tinggi. Gimana teman-teman memanage dan merubah opini itu dengan performance dan cara teman bertindak, melobi dan menunjukkan skill teman-teman. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Buna atas penjelasannya. Sekarang kita pindah ke penutupan ya, karena sudah tidak terasa. Sekarang sudah jam 8.30 ya waktu IB ya. Mungkin di Auckland sudah jam jam berapa Mas Buna? Tanggal 2. Jam 2. Tanggal Sama ya 2. ternyata ya perbedaannya dengan Sydney ya. Soalnya terakhir dulu waktu di Sydney bedanya 4 jam juga, kadang 4 jam 3 jam gitu kan di Sydney dulu. Oh, tapi nomornya masih 61 nih, masih di sini teman-teman. Oh, enggak, Workforce, oh enggak. enggak, itu sengaja itu. Biar enggak kena spam ini aja sih, iklan di Indonesia. Oke, sebelum acara ditutup, ingin kami ingatkan kembali bahwa form feedback sudah kami upload di kolom chat. Jadi kepada teman-teman yang belum mengisi form tersebut, kami harap untuk diisi ya, karena feedback kalian itu sangat bermanfaat untuk perbaikan webinar ke depannya. Baik, kita pindah ke sesi foto bersama. Jadi bila teman-teman berkenan untuk turn on kameranya, kami persilahkan, karena sekarang akan diadakan pengambilan gambar untuk dokumentasi. Baik, kita page pertama dulu ya. Satu, dua, sebentar, tiga. Sebentar. Oke. Stop. Page one. Baik, kita pindah ke page 2. Baik. Satu, dua. Baik, sudah kami ambil gambarnya dan sudah saya save juga gambar jadi desktop. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Adit, sorry Mas Buna dan Mas Sasta atas pemaparannya untuk hari ini dan pemaparan yang sangat insightful ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung secara antusias dari awal hingga akhir.
Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung bertanya di grup WhatsApp Workfor. Dan pastinya untuk stay tune juga untuk sesi webinar selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Untuk para peserta boleh untuk dipersilakan untuk nyalakan roomnya. Terima kasih.